Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Fresh GP part pertama. Kita akan membahas 3 pabrikan terbapuk lengkap dengan gosip-gosipnya. Gue nggak tahu ini bakal pendek atau panjang karena gosipnya banyak, ditambah dengan chaosnya juga banyak. Jadi sebelum kita masuk ke Fresh GP, kita bahas dulu aturan-aturan baru yang muncul setelah rapat di Spanish GP Jerez kemarin dan baru diumumkan setelah Jerez Test. Jadi buat kalian yang melihat chaosnya Fresh GP kemarin, terus bertinyi-tinyi, ini ada apa? Kenapa DLLP seperti ini? Kenapa chaosnya seperti ini? Kalau di kota kemarin nggak kenapa-kenapa. Nah, aturan baru diberlakukan segera setelah para anggota MSMA itu rapat di Qatar kemarin. Terus di Jerez itu dirapatkan semua dengan Komisi Grand Prix. Akhirnya dibuatlah keputusan bulat. Jadi gara-gara di kota yang chaos kemarin dan ujungnya di rapat MSMA Qatar itu Papi Hervé Poncharal bilang kok kita kayak orang dibego-begoin ya sama Marc Marquez. Akhirnya di Jerez Komisi Grand Prix menyetujui aturan baru yang diberlakukan segera. Ada 2 aturan. Yang pertama adalah standar prosedur start yang baru. Jadi terkait dengan chaos di kota kemarin, dibuatlah peraturan baru. Yang pertama adalah hanya rider yang mengikuti atau menuntaskan cycling lap yang berhak start dari grid position. Jadi kan mereka kalau mau ke grid position itu keluarnya cycling lap dulu. Nah, rider itu harus cycling lap baru bisa start dari grid position. Kalau dia nggak ikut cycling lap, misalnya ada masalah dengan dia punya motor dan segala macam, dia nggak berhak untuk ikut start dari grid position. Artinya dia harus start dari pit lane. Yang kedua, untuk mencegah rider misalnya ada masalah ketika cycling lap terus dia nggak bisa ikutan dari grid position, pit lane akan dibuka selama sekitar 15 menit. Lu harus sudah keluar 15 menit sebelum warm up dimulai. Jadi pit lane yang keluar itu lampunya kan hijau, lu harus keluar selama lampunya hijau. Kalau lampunya udah merah, lu nggak boleh keluar. Kenapa? Karena ada aturannya dan lu bakal kena denda. Sejauh ini denda, katanya nggak ada penalti, baru denda karena Marcus Brother kemarin di Jerez kenanya denda. Dan untuk dipermudah pula ridernya. Jadi untuk mempermudah rider aware bahwa pit lane exit ini bakal ditutup, akan ada countdown aka hitung mundur mulai 5 menit sebelum pit lane ditutup. Jadi 5 menit, 4 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit, 0, tek tutup. Warna merah lampunya. Nah, jadi selama pit lane ini terbuka aka lampunya hijau, rider boleh masuk ke pit lane, mau tambah bahan bakar lah, mau ganti motor lah, ganti ban lah, apalah terserah. Mereka diizinkan melakukan cycling lap lebih dari 1 kali selama pit lane masih terbuka aka lampunya masih hijau. 10 menit menjelang warm up, pit lane akan sepenuhnya ditutup, nggak boleh ada lagi yang masuk. Dan kalau memaksa masuk, akan kena penalti, saudara-saudara. Jadi lu udah nggak bisa masuk ke pit lane tanpa penalti. Karena kalau udah ditutup artinya lu mesti pindah ke pit lane dan lu harus start dari belakang. Kurang lebihnya kayak gitu. Kalau masih sempat warm up, kalau nggak sempat ya udah lu startnya dari pit lane plus penalti. Nah, rider yang terlanjur ada di pit lane tidak bisa start dari grid lane aka pit lane-nya udah ketutup, mereka nggak bisa start dari grid lane, mereka akan memulai warm up-nya dari pit lane. Tetapi mereka harus menunaikan double long lap penalti. Nah, itu yang terjadi kemarin di Fresh GP. Jadi para rider ini kan warm up-nya dari pit lane semua. Karena pit lane udah ketutup, mereka sudah mulai warm up, tapi mereka pergi ganti motor, ya kenalah double long lap penalti. Setelah warm up, mereka bisa ke grid positionnya mereka, tetapi harus membayar double long lap penalti sesuai waktu yang diperintahkan oleh race direction. Jadi mau apapun ceritanya, kalau lu lari ke pit lane 10 menit sebelum warm up dimulai, karena itu kan pit lane udah ketutup, lu otomatis harus memulai warm up dari pit lane. Dan kalau sudah memulai dari pit lane seperti itu, meskipun lu startnya dari grid position seperti biasa, lu tetap harus bayar double long lap penalti. Nggak bisa nggak. Intinya adalah lu jangan macam-macam kalau orang udah mau start. Intinya kayak gitu.
Udah nggak ada ngeles-ngeles ala-ala microwave kemarin di kota, udah nggak ada. Nah, persyaratan lainnya adalah setelah cycling lap buat rider yang ada di grid position, aka nggak masuk pit lane lagi, diwajibkan mematikan mesin mereka mulai grid terakhir ketika mereka memasuki grid area. Mereka harus mematikan mesinnya dan harus ada kru yang dorong. Entah ridernya mau di atas motor kek, mau ikut jalan lari-lari kek, terserah. Pokoknya motornya harus mati. Kurang lebihnya kayak gitu. Nggak diizinkan menyalakan motor untuk masuk ke grid area. Nah, yang cukup unik adalah peraturan baru di grid. Jadi, rider hanya boleh ditemani oleh mekanik mereka dan staf lain termasuk satu orang yang memegang payung, aka umbrella girl lah, apalah terserah. Mau laki-laki kayak perempuan, kayak seksi, kayak kagak, kayak pokoknya kalau pegang payung, nah itu diizinkan. Jadi, rider ditemani oleh mekanik dan staf lain termasuk satu orang yang memegang payung. Orang-orang lainnya yang berada di grid itu wajib memiliki grid pass. Jadi aturan ini berlaku untuk semua kelas. Nah, khusus untuk MotoGP, rider-ridernya begitu sampai di grid diwajibkan melepas helmnya. Ini sebenarnya aturannya agak aneh, tapi mereka wajib melepas helmnya kecuali kondisinya sedang restart atau wet race, kayak kena hujan ya kan. Jadi daripada kena hujan ya mending lo pakai helm, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ini aturan yang di lembar pertama. Lembar keduanya gua nggak dapat, tetapi aturan tambahannya adalah untuk kasus motor mogok setelah cycling lap. Jadi kan mereka itu cycling lap harus matiin motor tuh untuk sampai di grid. Nah, pas mau warm up kan itu motor dinyalain. Nah, kalau pas itu mogok, saudara-saudara, lo harus ke pit lane. Itu artinya kan udah ditutup tuh pit lane. Nah, lo harus mulai dari pit lane. Kalau keburu lo start dari grid setelah warm up, jadi motor lu itu cepat diperbaiki. Jadi ketika para rider udah warm up semua, lu masih sempat tuh keluar tuh ngejar, masih bisa. Tapi syaratnya adalah lu harus sampai sebelum safety car belakang. Jadi kan waktu warm up ada safety car di belakang kan. Lu kalau misalnya motor lu mogok, lu perbaiki kan lu startnya warm up dari pit lane, tetapi lu harus sudah ada di grid sebelum safety car sampai yang terakhir, yang belakang. Kalau safety car udah duluan sampai, lu harus start dari pit lane kakak. Kurang lebihnya kayak gitu. Tetapi apapun ceritanya, lu sampai di grid duluan atau lu nggak sampai di grid duluan, jadi lu harus start dari pit lane karena nggak sempat perbaiki motor lu tetap bakal dapat double long lap penalti. Jadi ceritanya kalau kita mundur ke kota, siapapun yang start ganti motor sebelum warm up ngikutin si culas kemarin, itu aturannya bakal dapat long lap penalti. Itu yang pertama. Yang kedua, Papa Nina kasusnya kan mogok tuh motornya, dan itu motor mogok, rider sudah start semua, dia belum selesai sama motornya, dia memang harus start dari pit lane memang, tapi ya tetap harus bayar double long lap penalti. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, untuk kasus rider yang meninggalkan grid lebih dari 10 rider, ini yang terjadi di Lemang kemarin. Nggak terjadi di kota, tapi karena microwave-nya agak-agak bingung jadinya nggak kena penalti. Tetapi di Fresh GP kemarin itu kuotanya terpenuhi. Lebih dari 10 rider yang meninggalkan grid. Ada 13 totalnya. Itulah yang menyebabkan red flag dikibarkan dan akhirnya prosedur quick restart dimulai. Jadi memang akan ada jedanya. Para rider akan tetap memulai dari grid tapi tetap bakal bayar double long lap penalti. Sama aja. Terserah gimana ceritanya. Jadi memang harus diperlukan lebih dari 10 rider kalau lu mau totally restart. Kalau nggak sampai 10 rider, start tidak akan ditunda dan semuanya akan berjalan seperti biasa. Kalau lebih dari 10 rider, artinya minimal 11 rider, maka start akan ditunda dan prosedur quick restart dilakukan. Nah, rider tidak akan kena penalti kalau mengganti motor ketika white flag dikibarkan atau wet race dinyatakan. Jadi kalau kondisinya ini wet race, tapi setelah dipikir-pikir ada rider yang bilang, oh gue mau pakai slick atau pokoknya lu lihat lah chaosnya kemarin, nah kayak gitu, itu nggak bakal kena penalti kalau lu masuk ke pedok ganti motor dengan kondisi wet race atau white flag dikibarkan. Rider boleh ganti motor selama white flag dikibarkan atau kondisinya wet race. Kurang lebihnya kayak gitu, nggak bakal kena penalti, tapi lu harus sudah start dulu kak. Kurang lebihnya kayak gitulah ya. Nah, itu aturan baru pertama yang dikeluarkan di Jerez. Aturan baru keluar adalah mengenai tes MotoGP untuk rider yang cedera panjang. Nah, ini kan kemarin setelah panjang pendek tarik ulur Papi Peri Rivola dengan Papi Peri Gigi main tuduh-tuduhan segala macam.
Karena kan ini sudah mulai diinisiasi oleh Papi Pririvola di Argentina, bahkan di Thailand kalau nggak salah. Dan ketika rapat MSMA di kota, ternyata votingnya nggak bulat. 2 dari 5 pabrikan mengatakan no. Itu kan karena votingnya anonim, jadi nggak ketahuan siapa memilih no, siapa memilih yes. Dan Aprilia menuding itu Ducati. Nah, Ducati bilang, ya kita kan ikutnya suara mayoritas, siapa bilang kita menolak. Nah, gitu. Jadi kan kemarin gue bilang, kalau mau aturan ini diperlakukan tanpa harus mengambil voting, maka Dorna yang harus turun tangan. Maka turun tanganlah Dorna di Jerez kemarin. Muncullah aturan baru. Jadi, aturan ini hanya berlaku untuk rider dengan kontrak penuh, aka full-time rider di MotoGP. Jadi, para rider yang melewatkan 3 event MotoGP, 3 event MotoGP ini maksudnya adalah 3 akhir pekan balapan. Jadi, misalnya nih seri Le Mans, seri Jerez, kurang lebihnya kayak gitu. Itu yang dimaksudkan event atau tes yang dilakukan lebih dari 1 hari. Maksudnya itu adalah tes pramusim. Tes pramusim kan minimal 2 hari, ya kan? Kecuali tes Valencia. Tes Valencia kan cuma 1 hari. Yang tes Sepang itu 3 hari, tes Buriram kemarin 2 hari. Biasanya itu tes Qatar juga tetap 2 hari. Jadi, itu yang dimaksud event oleh peraturan ini. Untuk tes resmi yang diadakan sehari setelah akhir pekan balapan kayak tes Jerez kemarin, itu included di dalam serinya Jerez. Jadi tetap dianggap satu event. Jadi buat para rider yang cedera panjang melewatkan minimal 3 event MotoGP, diberi hak untuk menguji motor MotoGP selama 1 hari. Dengan syarat, tes MotoGP itu hanya dilakukan di sirkuit yang memenuhi syarat untuk menggelar MotoGP, tetapi tidak akan menggelar event lagi hingga akhir musim. Jadi ibarat kata itu sirkuit sudah menggelar MotoGP, lu bisa tes di situ karena jadwalnya udah lewat sampai akhir musim. Jadi lu bisa ngetes di situ. Atau sirkuit yang belum sempat mengadakan event tetapi mereka hanya bisa melakukan tes maksimal 80 hari sebelum event diadakan di sirkuit itu. Jadi kalau misalnya Valencia nih, lu mau ngetes di Valencia, boleh, tapi itu paling enggak 2,5 bulan sebelum GP Valencia dimulai. Karena kalau lewat dari itu lo nggak bisa ngetes di sana. Nah, di Argentina GP kemarin gue sempat bahas ini karena para jurnalis itu bilang bahwa ini memang bukan perkara yang mudah karena ini menyangkut ban tes. Ingat, konsesi baru itu terbagi atas kelas-kelas di mana tes rider itu hanya punya kuota ban tes sesuai kelasnya mereka. Jadi kalau ini adalah rider Ducati, nah itu paling susah. Kenapa? Karena Ducati udah nggak dapat wildcard, ban tesnya juga dikorting-korting kak, cuma 80 set kalau nggak salah ya, gue lupa 80 apa 90. Pokoknya dikorting banget dah. Itu kan sampai Michel Pirou yang bilang gue tuh kalau ngetes sampai habis-habis ban baru bisa balik ke pedok kak. Karena mereka itu sangat terbatas ban tesnya. Nah, perkara ini ditanya, jadi rider cedera ini mau pakai ban apa? Deng deng, ban tesnya diambil dari kuota tes rider. Jadi mereka hanya diizinkan memakai maksimal 3 set ban untuk dipakai menguji motor MotoGP. Dan itu diambil dari kuota tes rider. Ya mungkin kalau Aprilia sama KTM masih bisa oke lah ya. Nah yang jadi masalah adalah Ducati, itu yang susah banget itu. Karena mereka aja sudah dikorting-korting ban tesnya. Jadi kalau mau diambil lagi dari kuota itu, nah loh. Tapi tampaknya nggak ada yang peduli karena Ducati sendiri yang terbatas kuota bannya. KTM sama Aprilia lebih tinggi kuota ban tesnya, apalagi Honda dan Yamaha. Woi, itu 100 lebih kalau nggak salah. Jadi kurang lebih itulah aturan yang berlaku mulai French GP kemarin. Kabar lainnya adalah para pabrikan di MSMA membuat kesepakatan mengenai motor 850cc. Jadi seluruh pabrikan di MSMA itu sepakat bahwa tidak ada pabrikan yang boleh menguji motor 850cc yang untuk 2027 di trek resmi sampai musim 2025 berakhir, minimal berarti di tes Valencia. Jadi Yamaha yang kemarin di Valencia gosipnya sudah menguji mesin V4 850cc itu tidak akan menurunkan motor mereka di trek. Sebenarnya mereka bisa untuk mengujinya karena mereka kan konsesi, suka-sukanya mereka dong, bener gak sih? Jadi nampaknya setelah gosip tersebar luas bahwa Yamaha menguji mesin V4 850cc nya mereka berbarengan dengan mesin V4 1000cc,
Nampaknya para pabrikan ini ada yang merasa kok lu udah duluan mengujinya, kita aja belum kepikiran ke sana, atau mungkin lagi dipikirin tapi belum diuji di track gitu loh. Jadi akhirnya muncullah kesepakatan ini tidak diizinkan menguji motor 850cc sebelum musim 2025 berakhir. Jadi kalau memang mau menguji, maka itu bisa mulai tanggal 17 November tahun 2025 setelah musim berakhir, artinya pas tes Valencia. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, berhubung ini adalah Fresh GP, yang mana adalah rumahnya ban goib Michelin, si Bakso Taramaso di interview. Jadi kita bahas dulu nih alokasi ban. Alokasi ban yang nongol sih biasa-biasa aja sebenarnya. Seperti biasa, ban depan semuanya strukturnya simetris, baik ban wet maupun ban slick. Kalau ban wet komponennya soft medium, sementara ban slick itu seperti biasa soft medium hard. Untuk ban belakang, seperti biasa semuanya asimetris, sisi kanan lebih keras, baik untuk ban wet maupun ban slick. Komponya juga semua sama, soft dan medium, tetapi menurutnya si Bakso Taramaso, karkas yang dipakai adalah karkas tahun lalu, yang mana lebih berfokus pada ban soft. Karena menurutnya Michelin, sirkuit Lemang ini nggak terlalu panas, nggak sepanas Jerez, jadi mereka akan mengalokasikan ban yang berfokus pada soft. Jadi kalau ada medium, ya mediumnya agak-agak soft, kalau ban hardnya agak-agak soft. Dan ini adalah alokasi yang sama yang mereka pakai katanya tahun lalu. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, si Bakso Taramaso sempat ditanya perkara soal tekanan ban. Karena you know lah ya, di Jerez kemarin Papa Kembar kena, di Qatar kemarin Papa Nina kena, jadi ditanya lah. Sebenarnya apakah aturan ban ini perlu dipaksakan karena you know ada yang mengakali dan lolos dari peraturan, dan ada yang dengan jujur melakukan balapan tapi malah kena jerat peraturan. Sedikit gak fair sih kalau menurut gue memang. Karena yang satu ini nggak mau terlalu banyak skenario, nggak mau pakai cara culas, nggak taunya malah kena aturan tekanan ban, kena penalti. Nah sementara yang satu karena dia punya terlalu banyak skenario, akhirnya dia berhasil mengakali aturan tekanan ban dan dia lolos dari penalti. Jadi ditanyalah si Bakso Taramaso, ini aturan ban wajib kudu haruskah? Nah ini jawabannya si Bakso Taramaso, aturan ban itu wajib kudu harus. Kenapa? Karena selama aturan itu belum diberlakukan, banyak rider yang memulai balapannya dengan tekanan jauh di bawah standar atau malah terlalu tinggi. Akibatnya kalau ban ini terlalu gembos, maka itu sangat berpotensi merusak karkas ban, termasuk juga yang merusak velg, merusak motor dan segala-galanya. Sementara kalau bannya terlalu tinggi tekanannya, ban akan meledak. Jadi ya you know lah ya, kalau ibarat kata kalau misalnya bannya itu terlalu boncos, ya sama kayak lu kalau naik motor bannya bocor, kurang lebihnya kayak gitu. Geol-geolnya sangat membahayakan menurutnya si Bakso Taramaso. Terutama karena ini adalah motor MotoGP yang satu lebih berat, yang kedua lebih cepat. Jadi ini akan beda treatmentnya dengan motor biasa. Motor biasa aja kalau pakai ban boncos ya geol-geolnya kerasa, ya apalagi motor prototype seperti itu, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi aturan ban yang ditetapkan itu memang race-nya adalah 1,8 bar sampai 1,9 bar. Itu range-nya tipis banget, memang cuma 0,1 bar, tetapi dia bilang bukannya nggak ada spare untuk para rider menggunakan tekanan di bawah standar. Itulah kenapa kami menerapkan aturan 60% dengan penalti yang jauh lebih tinggi. Artinya kami memberikan keleluasaan kepada rider untuk mengatur mereka punya tekanan ban sesuai riding style mereka. Kebanyakan rider itu start dengan tekanan di bawah standar, rata-rata 1,65 sampai 1,72 bar, karena mereka berpendapat bahwa setelah nanti race dimulai ban akan memanas, ditambah lagi mereka riding style-nya beda-beda. Ada riding style yang lebih banyak pakai ban belakang, yang paling sulit itu adalah rider yang memakai riding style lebih banyak di ban depan, karena itu berpotensi menaikkan suhu ban depan itu lebih cepat dan tekanannya lebih cepat naik. Itulah sebabnya kami memberikan range ini dan mengizinkan rider melanggar tekanannya dengan syarat mereka harus memenuhi range yang diminta selama 60% balapan berjalan. Jadi ditanya, kan kemarin gue udah bahas tuh, Pirelli kan bilang kami nggak akan peduli sama tekanan ban selama race. Jadi rider diwajibkan untuk start dengan tekanan yang sama di dalam race. Setelahnya itu terserah mereka mau turunin tekanan bannya kayak mau naikin tekanan bannya kayak suka-suka mereka, kan itu tergantung apa yang terjadi di balapan. Kan lu juga nggak tahu apa yang terjadi di balapan. Itu kan intinya.
Tapi you know what? Tara Maso bilang, no, kami tidak mau mentoleransi itu. Kenapa? Karena kalau kami membiarkan hal seperti itu, akan ada rider yang gagal balapan karena bannya meledak, mengingat riding style-nya itu sangat menekankan rem ban depan, dan akan ada rider yang bannya gembos dan itu beresiko pada keselamatannya. Menurut gue sih ini nggak 100% benar. Karena gini, bahkan dengan ban gembos pun, lihat aja Papanina ketika di Qatar, itu kan bannya di bawah standar, tapi kalau dia berhasil finish sebagus itu, artinya tekanan ban itu meskipun gembos cukup aman dipakai. Gue setuju tetap apa katanya Pirelli. Semua rider harus start dengan tekanan ban yang sama, tetapi angka tekanan ban yang sama saat start itu disesuaikan dengan kondisi track. Kalau kondisi tracknya dingin, maka angka tekanan ban yang sama ketika mereka start itu harus lebih tinggi dibanding dengan sirkuit yang cenderung panas, di mana mereka itu harus mulai start dengan tekanan ban yang semestinya lebih di bawah, karena memang ada potensi bakal bengkak selama balapan karena kan panas sirkuitnya. Jadi kurang lebihnya kayak gitu, dengan perhitungan bahwa akan ada range di mana ban ini nggak boleh lebih rendah lagi untuk mengurangi kemungkinan bakal gembos selama balapan, in case misalnya tiba-tiba mendung atau tiba-tiba hujan. Tapi kalau tiba-tiba hujan biasanya mereka langsung ganti motor sih. Atau mereka harus segera ganti ke ban wet maksimal berapa lap, kurang lebihnya kayak gitu. Ya kalau lu mau maksa ya maksa nggak apa-apa, tapi ya resikonya kalau misalnya lu kenapa-kenapa dengan ban lu yang tanggung resikonya. Bener nggak sih? Kalau misalnya tekanan ban slick lu itu tiba-tiba turun banget gara-gara lu maksa balapan dengan ban slick di cuaca hujan, ya itu resikonya lu yang tanggung. Karena kan lu sudah tahu lu nggak bisa balapan di cuaca hujan dengan ban slick, itu resikonya tinggi. Bahkan dengan tekanan ban standar pun itu resikonya ada. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi menurut gua harusnya seperti itu, karena apapun yang namanya penalti tekanan ban itu memang, sorry tuh saya itu nggak adil buat rider yang jujur balapan tetapi nggak bisa mengatur tekanan bannya seperti yang diminta oleh Michelin. Jangan sampai performa bagus mereka itu dihianati oleh penalti tekanan ban, karena penaltinya itu memang buset. 16 detik itu banyak loh. Pokoknya udah sepenuh hati lah balapan, tiba-tiba harus di-courting gara-gara tekanan ban. Mana penaltinya juga jahat. Jahat banget sih kalau menurut gue itu. Dan itu juga akan membuat orang lebih culas dan lebih banyak mengakali aturan. Dan menurut gue itu bukan balapan yang fair kalau lu memanfaatkan orang lain untuk bisa membuat lu lolos dari penalti. Agak nggak fair buat yang dimanfaatkan, yang dijongosin. Siapa lagi? Ya Ma Alex. Tapi ya si Bakso Tara Maso bilang, pokoknya aturannya udah kayak gitu, kami nggak mau main-main sama tekanan ban. Ya udahlah ya, toh tahun 2027 nanti juga udah mau ganti. Makanya Ma Alex bilang, kami tuh bingung sama Michelin ini maunya apa. Padahal udah tahu tahun 2027 mereka nggak akan ada di sini, tapi ya tetap juga bikin pusing rider dengan banyaknya ban tes. Nah, kabar terbaru lainnya adalah kemarin di hari Jumat pada hari Sabtu ya, Dorna mengumumkan akan ada kejuaraan baru mendampingi seri MotoGP di akhir pekan balapan. Jadi kan biasanya di akhir pekan balapan itu kan yang balapan Moto3, Moto2, MotoGP itu yang utama. Nah, pendampingnya itu kadang-kadang Rookies Cup sama Moto2, ya kan? Kemarin mereka mengumumkan bahwa akan ada kejuaraan baru yang digelar untuk mendampingi MotoGP selain Moto2 dan Rookies Cup, yaitu MotoGP Harley Beggars. Jadi yang balapan adalah motor-motor Harley Davidson. Jadi kalau kalian lihat ini di YouTube, mudah-mudahan admin akun taruh, kalian bisa lihat motor Harley Davidson Beggars. Nah, itu yang akan dipakai balapan dengan spesifikasi ready to race. Mereka akan menggelar balapan bersamaan dengan akhir pekan balapan MotoGP untuk 6 seri. Jadi dalam 6 seri itu akan ada 12 balapan. Jadi satu seri itu akan ada 2 balapan, entah itu nanti race 1, race 2 atau sprint race, full race, nggak tahu. Tapi yang jelas akan ada 2 balapan. Dan balapan itu akan diikuti oleh 6-8 tim yang memiliki 2 rider. Jadi kejuaraan MotoGP Harley Beggars ini akan dimulai musim depan tahun 2026 bertempat di sirkuit Amerika dan Eropa. Jadi kalau 2026 berarti Brasil, gua nggak tahu Argentina bakal masih ada atau enggak. Kemudian Austin, sisanya berarti di Eropa. Apakah mereka akan selang-seling dengan Moto2 atau bagaimana, gua nggak ngerti. Tapi yang jelas 6 seri dari 22 serinya MotoGP mereka akan menggelar MotoGP Harley Beggars. Ini membuktikan bahwa Liberty Media sisa pengumuman untuk mengakuisisi Dorna, karena Harley Davidson ini adalah perusahaan Amerika ya kan, jadi jelas nggak ada jalannya ke sana kalau nggak ada LM yang ngurus, kurang lebihnya kayak gitulah.
So, marilah kita bahas Fresh GP-nya. Buset, panjang banget ya. Gua nggak tahu apakah kita akan bahas 3 pabrikan aja atau 2 pabrikan aja, tergantung admin akun. Kalau dia putus berarti udah kepanjangan, oke? Kita bahaslah dulu apa yang terjadi di Fresh GP. Why? Jadi kemarin itu ceritanya memang sudah diprediksi akan hujan. Tetapi masalahnya adalah ketika para rider keluar cycling lab, mereka pada pakai ban slick. Nah, Snektaro hampir crash. Masih ingat di kota dia crash? Nah, itu juga dia hampir crash ketika cycling lab udah pakai livery khusus pula, pakai liter khusus pula. Kalau crash kan malu di depan publik sendiri ya kan? Jadi dia hampir crash. Nah, gara-gara itu para rider begitu cycling lap langsung semua masuk ke pit lane, ganti motor pakai ban wet. Jadi memang rider diizinkan mengganti motornya dan melakukan cycling lap kedua. Nah, mereka lakukanlah cycling lap kedua. Masuklah mereka di grid dengan ban wet semua. Karena berpikir, oh ya oke, ini kayaknya bakal wet race. Nah, masalahnya udah kayak di kota kemarin. 30 menit di grid ya, belum nyanyi-nyanyi, belum segala macam ya kan. Nah, itu hujan mulailah reda. Jadi begitu warm up, para rider ganti jadi ban slick. Nah, para rider yang tersisa itu kalau nggak salah sisa Pecco, Marco Bes, Miller, Sarko, Papa Lucas, Papa Angel, Papa Ali sama Nakagami. Jadi mereka stick sama mereka punya ban wet karena udah terlanjur keluar pakai ban wet ya kan. Nah, sementara yang lain 13 rider ikut sama Marc Marquez ganti ban ke slick karena selama 30 menit di grid itu hujannya mulai reda. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, karena aturan baru sudah berlaku, ya sudah pastilah mereka dapat DLLP. Cuman karena kuotanya sudah terpenuhi lebih dari 10 rider yang masuk ke pit lane, red flag lah nongol, ditundalah itu balapan. Akhirnya dikurangi 1 lap dari 27 lap jadi 26 lap. Dan para rider yang mau warm up, itu mulai warm up-nya dari pit lane, tetapi mereka akan memulai balapan dari posisi gridnya mereka seperti biasa, dengan syarat DLLP setelahnya. Jadi mereka start itu yang dapat DLLP Snektaro, Marcus Brothers, Aldeguer, Papanina, Morbidelli, Fernandes, Acosta, Binder, Mir, Papa Yohan, Di Gianantonio, Bastianini, Ogura, dan Savadori. Jadi 13 rider itu dapat DLLP semua. Mereka sih nggak peduli karena kan ini ternyata waktu start itu hujannya udah mulai reda. Sayang, 1000 sayang, hujannya makin deras kak. Beberapa rider itu pintar, mereka langsung bayar, mereka punya double long lap penalti dengan ban slicknya, mumpung track masih agak-agak kering ketika awal-awal balapan, dan begitu mereka selesai bayar mereka punya double long lap penalti, mereka masuklah ganti motor ke ban wet lagi. Nah, nanti kita akan bahas di part kedua soal apa yang terjadi sama Raja Ducati Pecco Bagnaia ya. Kita bahaslah dulu pabrikan terbapuk pertama, Yamaha. Sorry to say, kenapa? Karena yang berhasil finish kemarin cuma 1 rider, Papa Lucas. Jadi, Snektaro, ini ibarat kata from hero to zero. Sorry to say, emang from hero to zero, Kak. Ditambah lagi dengan dia kena denda 2.000 euro plus FP1 di seri berikutnya, di Silverstone nanti, sesi dia akan dibukukan selama 10 menit pertama. Jadi, sebenarnya semua orang ini sudah hure-hure di Fresh GP kemarin. Lu bayangin itu, total penonton yang datang selama akhir pekan itu adalah 311.000 orang lebih. Jangan berharap Mandalika bisa tembus ya. 120.000 aja udah luar biasa kalau Mandalika sama mereka. Itu 311.000 orang yang datang, dengan di hari Minggu tok aja itu 120.000 orang yang datang kak. Jadi ya wajar bahwa Snektaro memang dielu-elukan ketika dia berhasil pecah rekor pole position mengalahkan Marc Marquez. Jadi ya wajar bahwa dia mungkin sedikit nervous apa gimana, ditambah lagi ketika sprint race as usual dia kalah cepat sama para Ducati. Jadi dia memang agak-agak emosional ketika dia crash. Nah itu yang bikin dia kena denda. Ada fansnya yang bilang, kan itu cuman gara-gara ribut mulut sama Marshall doang. Baca dulu aturannya kak. Aturannya adalah para rider harus balapan dengan sikap yang baik dan tidak boleh membahayakan keselamatan para pendukung balapan. Marshall ini adalah volunteer, mereka nggak digaji, ya mungkin ada honor tapi nggak digaji full karena mereka bukan pegawai tetap. Jadi mereka harus dihormati, apapun yang Marshall minta lu nggak boleh bantah.
Dan sebenarnya ini adalah kali kedua Quartararo ribut sama Marshall. Gue lupa di mana dia ribut kemarin ya, di Jerez ya. Waktu kualifikasi yang ada ABR itu yang ngomel-ngomel kenapa Snektaro nggak kena penalti ketika dia nyebrang pakai motornya di sesi yang sedang berjalan. Itu adalah kali pertamanya. Nah kali ini dia lebih ribut lagi, mungkin karena sesama orang Perancis kan, jadi dia bebas maki-maki pakai bahasa Perancis gitu. Jadi sebenarnya ketika dia crash, dia itu pengennya bisa kembali rejoin. Paling enggak untuk mau ganti motor sebenarnya. Misalnya idili, satu, motornya susah diberdirikan. Kedua, motornya mogok. Jadi kalau dulu-dulu, Marshall itu bisa membantu rider yang motornya mogok dinyalain kembali. Dia dorong gitu kan biasanya. Biasanya itu terjadi pada Marc Marquez atau ya you know lah ya, para rider favorit itu biasanya dibantuin meskipun motornya mogok. Terakhir terjadi di Argentina yang Fermin Adegar habis bikin cedera papalis, itu kan dibantu sama Marshallnya padahal itu motornya mogok. Jadi didorong untuk masuk kembali ke track dan itu kondisinya motornya berasap dan itu sebenarnya nggak boleh. Cuman ya waktu itu karena Argentina baru menggelar lagi setelah sempat absen tahun lalu, jadinya ya mungkin Marshallnya belum tahu aturan baru atau belum dikasih pengarahan yang baru, jadinya dimaafkan. Tetapi yang satu ini udah nggak bisa karena mereka sudah diajar. Jadi kalau motor mogok itu nggak boleh dibantu untuk nyalain motornya. Kecuali kalau ketika dia crash, motornya itu masih nyala, ya bisa dibantu berdiriin terus didorong buat dia kembali rejoin balapan. Nah, kemarin kasusnya Snektaro, motornya itu udah mati, sudah stall. Jadi nggak bisa dinyalain dan Marshallnya orang Prancis ini pinter-pinter. Mereka nggak percuma, itu pecah rekor 3 tahun berturut-turut kalau penyelenggaranya itu nggak ditatar dengan amat sangat baik. Jadi Marshall itu bilang nggak bisa, Quartararo ini harus dibawa karena ini mogok, ini harus ditowing, diangkat karena ini mogok. Nah ketika itu Snektaro marah, dia tepis setelah itu tangannya Marshall dan gosipnya itu sempat hampir mukul sih meskipun ya nggak kelihatan di kamera. Itulah kenapa dia punya penalti dan denda itu baru nongol setelah balapan. Kayaknya itu Marshallnya ditanyain dulu apa yang sebenarnya terjadi, baru keluarlah itu penalti. Jadi gosipnya sebenarnya di luar kamera setelah mereka keluar dari track, itu memang sempat ribut sama Marshall. Katanya hampir kelahi, katanya, tapi nggak ada di kamera. Di kameranya itu memang cuma nepis tangannya Marshall sih katanya. Tetapi di pinggir track, gosipnya itu mereka hampir kelahi. Jadi ya wajar bahwa Snektaro itu dikenakan denda 2.000 euro plus FP1-nya di seri berikutnya akan dibekukan selama 10 menit. Karena ini bukan pertama kalinya dia ribut sama Marshall. Sorry to say. Ada yang bilang kenapa sih terobsesi banget dengan keselamatan RC sekarang? Karena kan kemarin-kemarin red flag aja males banget dikasih keluar. Nah sekarang bahkan anak Moto3 apa Moto2 ya yang crash tiba-tiba red flag. Sama Alex juga ketika kualifikasi kalau nggak salah ya, apa ya? FP2 ya kemarin, hari Sabtu seingat gue. Itu kan red flag ketika dia habis crash. Itu padahal sebenarnya kalau R di sebelum-sebelumnya, kalau itu di Jerez, itu nggak bakal red flag. Tapi begitu di Perancis, di red flag kak. Padahal cuman tenggeletak gitu aja motornya. Karena nggak bisa diangkat sama Marshall, di red flag lah diangkat dulu motornya. Dan karena itu sudah akhir sesi, jadinya ya udah selesai. Kalau di Jerez kemarin Morbidelli kliyang aja nggak ada itu red flag. Mau motor terhambur-hambur di situ nggak ada itu red flag. Tunggu air fence pecah baru red flag. Nah kemarin di Lemang motor tenggeletak aja nggak bisa diangkat, itu langsung red flag kak. Sepertinya ada gunanya juga kita mengkritik RD selama beberapa podcast gara-gara nggak ada itu red flag. So kita kembalilah ke Snektaro, jauh banget ya ngomongnya. Jadi Snektaro bilang, saya tahu akan sulit untuk mendapatkan kecepatan podium. Begitu hujan mulai turun, saya mulai memacu dengan sangat kencang meskipun saya punya penalti long lap. Tetapi saya sangat dekat dengan Marc Marquez ya, karena Marc Marquez juga long lap penalti kak. Tetapi ketika hujan mulai sedikit deras, selama beberapa lama saya mulai kehilangan kendali pada bagian belakang dan bagian depan saya menutup sepenuhnya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya akan crash, tetapi setidaknya akhir pekan ini kami sudah memberikan segalanya. Di trek ini seperti biasa, cuaca seperti lotre. Ya karena kan tahun lalu juga sama seperti itu kan ceritanya. Jadi dia bilang ya seperti biasa ini cuaca seperti lotre di sini. Seperti yang saya katakan di lap-lap pertama saya sudah memberikan segalanya. Saya bersama dengan Marc Marquez selama 3 lap dan di setiap lap yang saya lewati resiko crash semakin meningkat. Ya, itu memang sangat disayangkan, tetapi saya bersenang-senang. Saya mempertahankan kecepatan yang baik dan mencatatkan waktu balapan yang bagus.
Jadi ditanya, lu kenapa crash? Dia kalau nggak salah crashnya di tikungan terakhir apa ya? Jadi dia bilang, ya ada beberapa gundukan di situ dan ada perbedaan ketinggian yang kalau kita melakukannya di saat basah sangat mudah kehilangan kendali karena kan itu udah nggak kelihatan apa yang ada di track soalnya. Jadi dia bilang ya mungkin gara-gara itu jadinya saya kehilangan kendali, dan itu juga bukan cuma saya, 2 Yamaha yang lain juga keluar track di sana. Jadi saya tahu akan sulit untuk masuk ke 3 besar ditambah dengan kondisi berganti-ganti motor dan harus menjalani 2 long lap penalti yang sangat rumit. Tetapi saya pikir memulai dengan ban slick adalah pilihan yang tepat mengingat seberapa cepat saya di awal balapan. Terus terang saya ingin melihat evolusi motor kami karena kan dia bawa mesin baru tuh di Lemang. Jadi dia bilang, saya ingin melihat evolusi motor ini, cuman sayangnya saya crash. Di pagi hari ketika warm up, kami mengalami masalah teknis, jadi kami tidak melakukan uji coba yang kami maksudkan. Dengan M1, kondisi seperti ini akan sulit dan bahkan 2 orang ahli balapan basah seperti Miller dan Oliveira, itu kan mereka memang bagus di balapan basah. Bahkan di X kemarin rame taruhan bahwa yang menang bakal Papa Pip lagi karena ini balapan basah. Sayangnya Papa Pip dan Papa Alice crash juga. Jadi dia bilang bahkan 2 ahli balapan basah di Yamaha, Oliveira dan Miller itu juga crash. Jadi saya ulangi, hari ini situasinya sulit tetapi saya memang ingin mengambil resiko untuk mendapatkan keuntungan di awal balapan dan sayangnya itu tidak berjalan dengan baik bagi saya. Jadi dia crash itu ketika masih pakai ban slick. Jadinya ya sebenarnya kalau motornya nggak mogok, dia bisa masuk kembali ke pit ala-alanya Pecco Bagnaia. Ala-alanya Johan Zarco juga sih, ala-alanya Enea Bastianini, itu kan habis crash, mereka masih bisa rejoin kembali dan masuk ke pit ganti motor. Sebenarnya itu yang dimaui oleh Snektaro kemarin, cuman karena motornya udah mogok, Marshall nggak mau ambil resiko untuk dorong dia punya motor biar dia bisa kembali rejoin. Karena memang hasil trainingnya mereka, kalau motor mogok jangan dipaksa bantu untuk nyalain motornya. Karena itu akan membahayakan keselamatan Marshall sendiri, mengingat itu bukan refleks. Dan kalau lu dorong motor mogok, belum tentu lu akan ada di titik yang sama. Dan belum tentu nggak ada rider lain yang mau crash. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi memang udah dilarang mereka untuk bantu rider menyalakan motornya. Karena menyalakan motor itu lebih sulit daripada mendorong motor yang udah nyala untuk kembali rejoin. Jadinya dia memberikan selamat kepada sesama orang Perancis yang akhirnya berhasil menang. Paling nggak ada rider Akamsi yang menang. Ini adalah pertama kalinya seorang rider Perancis menang di home race mereka di Perancis setelah tahun berapa ya? 1954 kalau nggak salah, kalau gua nggak salah ingat. Pokoknya itulah sekitar itu ya, sekitar 70 tahun lebih coba. Akhirnya nggak percuma mereka menemuin sirkuit ya kan? Jadi dia bilang sangat menyenangkan melihat semua orang datang dan merasakan atmosfer ini. Sejak hari Jumat kami sudah menerima begitu banyak kehangatan dari para penonton. Saya tidak menang tapi saya bisa membayangkan kegembiraan Zarco yang menang balapan ini. Karena penonton itu sangat heboh. Emang kalau kalian bisa dengar mereka teriak-teriak ketika Zarco menang, bahkan ketika Zarco lewat aja, wow, rame ya kan. Jadi dia bilang penonton di sini tuh luar biasa antusiasnya, luar biasa heboh, dan kemenangan Johan Zarco merupakan hal yang baik bagi para penggemar Prancis. Selain itu, ini adalah kali pertama ibunya Johan Zarco datang ke balapan. Menurut saya itu adalah jimat keberuntungannya dan dia harus membawanya setiap saat. Maksudnya Zarco mesti bawa mamanya tiap balapan gitu loh. Ingat, Zarco ini adalah rider tertua saat ini di trek, usianya 34 tahun. Jadi ya kalian bisa lihat orang tuanya ini sepuh-sepuh. Dan dengan karir sepanjang itu ternyata mamanya nggak pernah datang balapan. Jadi Snektaro bilang dia itu sepertinya jimat keberuntungannya Zarco, mestinya Zarco bawa dia kemana-mana. Kurang lebihnya kayak gitulah. So ditanyalah dia soal dia ikutan sama Marc Marquez. Jadi dia bilang, saya mendasarkan pilihan saya kepada Marc Marquez. Yang lain lebih suka tidak mengikuti dia dan memulai balapan dengan ban basah. Tapi bagi saya itu sangat rumit karena kondisinya trek sudah mulai mengering. Jadi kenapa saya ingin langsung membayar long lap penalti saya? Karena saya harus melakukannya. Jadi saya memilih langsung membayar penalti saya mengikuti Marc Marquez yang juga langsung membayar penaltinya. Dia adalah referensi saya dan saya bisa masuk ke dalam slipstreamnya.
So, kita pindahlah ke Papa Lukas, satu-satunya Yamaha yang lolos finish kemarin. Dan finishnya pun P12. Tahu nggak apa keluhannya? Grip ban. Jadi dia ini udah pakai ban wet, tapi ternyata nggak ada grip. Jadi dia bilang ini adalah salah satu balapan yang paling menguji Anda sebagai pembalap. Jadi saya pikir saya sudah membuat pilihan yang tepat untuk memulai dengan ban basah. Tetapi motornya sulit dikendalikan dengan tingkat grip 0. Jadi ini adalah hal yang kami derita dalam semua kondisi. Karena kan ini pertama kalinya dia balapan pakai ban wet. Selama ini kan pakai ban slick. Nah kalau pakai ban slick gripnya nggak ada. Nah pakai ban wet ya sama juga nggak ada gripnya. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia bilang setelah 2 kali saya masuk pedok untuk mengganti motor, saya mencoba mengubah line balapan saya dan berhasil menyelesaikan lap dengan waktu 46 detik. Tetapi saya tetap tidak bisa memulihkan posisi saya. Dan bagi saya, oke, itu adalah pelajaran. Kita belajar bahwa kalau kondisi wet ternyata masalah motornya sami mawon. Jadi ya begitulah. Cuman dia yang pulang bawa data kemarin dari trek basah. Papa Pip ya crash, high side pula dia kan. Itu juga ketika memimpin balapan. Jadi ya dia bilang ya saya sedih untuk tim ini karena ini adalah crash yang saya tidak duga. Saya bahkan kaget karena saya bisa high side seperti itu. Karena menurut saya kami sudah melakukan segalanya dengan benar. Cuman ya karena dia high side udah nggak bisa kemana-mana lagi, motornya mogok. Dan kalau motor mogok ya udah lu nggak bisa rejoin lagi untuk ganti motor. Kurang lebihnya kayak gitu. Papa Ali sama crash. Jadi dia bilang motor saya tiba-tiba rusak dan saya kehilangan kendali di bagian belakang ketika masuk tikungan. Ini adalah mimpi buruk untuk diatasi. Jadi Papa Alis ini sama dengan Papa Pip, dia start dengan ban basah. Tetapi kitingi, ternyata kompon ban basahnya yang salah katanya. Jadi ada beberapa rider yang bilang pakai kompon ban basah itu harusnya pakai soft. Seperti yang dipakai oleh Johan Sarko, Marc Marquez ketika sudah ganti ban dengan si Permen Adegar setelah ganti ban. Jadi mereka semua pakai ban belakang basah yang soft. Nah sementara Papa Alis pakainya ban medium-medium. Nah katanya mungkin itu yang jadi penyebab kenapa mereka itu kekurangan grip. Katanya. Karena kondisinya juga Papa Lukas pakai medium-medium. Papa Pip juga pakai medium-medium. Jadi memang ada yang bilang bahwa ban wet yang dipakai ketika mereka balapan itu, kalau yang medium itu memang resikonya crash. Peko pakai ban apa? Ya dia pakai ban belakang soft. Sebenarnya pilihan bannya itu udah bener. Cuman ya soe-nya itu yang dibilang soe nggak kemana. Lagi sial aja kali ya. Tapi ya Peko bilang nggak ada yang namanya sial. Ya nanti kita bahas di part kedua. So kita pindahlah ke Aprilia. Oke, kayaknya ini bakal cuma 2 pabrikan karena bahkan Aprilia pun ada gosip tambahan. Jadi gua rasa kita nggak akan sempat membahas KTM karena KTM juga akan ada gosipnya. Kenapa kita banyak gosip ya? Jadi berita terbaru nongol dari Aprilia. Gosip berhembus sepoi-sepoi. Martin katanya nongol di Lemang kemarin. Cuman dia nggak datang ke sirkuit karena dia nggak mau menarik perhatian. Tetapi ada jurno yang bilang mereka melihat Martin janjian sama para petinggi Aprilia di luar sirkuit. Mereka makan malam katanya sama-sama. Dan di situ, you know what? Martin minta putus kontrak, geng. Jadi kalau kalian mundur-mundur ke tahun lalu, Martin itu tanda tangan kontrak dengan Aprilia selama 2 tahun ke depan dengan gaji 5 juta euro per tahun. Tetapi menurut laporan setelah potong pajak dan bla 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 jadinya 4,2 juta euro per tahun. Tapi sedengar gue itu 5 juta euro per tahun dan itu ditandatangani dalam waktu 24 jam. Gara-gara 24 jam itu Papa Nina hengkang ke Tech 3. Tersinggung kak karena dia minta gaji 5 juta euro. Itu lama banget nggak dikasih-kasih. Coba negosiasinya bahkan berbulan-bulan kan. Pada akhirnya Martin cuma butuh 24 jam langsung disetujui 5 juta euro selama 2 tahun. Nah itu kan akhirnya Papa Nina tersinggung, akhirnya hengkang. Nah ternyata dalam kontraknya itu ada klausul. Jadi kan masih ingat waktu Martin ditanya soal kontraknya, jadi dia bilang, saya memang meminta kepada Aprilia untuk meyakinkan saya bahwa mereka akan memberikan saya motor yang kompetitif. Nah ternyata itu tertulis dalam klausul kontraknya. Jadi dia memakai klausul itu untuk putus kontrak sepihak dari Aprilia. Dan itu dia katakan di Lemang. Jadi dia bilang, gini, gue kayaknya berniat untuk lepas dari kalian karena gak ada gunanya gue balapan sama kalian dengan performa seperti ini. Jadi setelah 5 balapan berlalu, alih-alih gue ada di podium atau menang, gue finish pakai RSGP aja gak pernah di balapan panjang.
Tetapi menurut gua ini adalah jalan terbaik karena kita punya perjanjian bahwa kalian akan memberikan gua motor yang kompetitif. Dan sorry to say, kemarin dia crash di Qatar itu nggak ada hubungannya sama di Gia. Dia crash sendiri. Di Gia lewat nyenggol dia. Mungkin menurut dia itu adalah gara-gara motornya. Jadi itu yang membuat dia mempertimbangkan bahwa Aprilia, lu nggak memenuhi apa yang gua butuhkan untuk menandatangani kontrak lu untuk bisa tetap bersama kalian untuk 2 tahun ke depan. Karena baru sepang tes hari pertama, baru 10 lap gua ngider, gua udah crash. Taruhlah awalnya lu menyalahkan ban, gua juga berpikir mungkin memang itu salah ban. Setelah itu, gua balapan di Qatar pakai RSGP, alih-alih gua finish, gua malah cedera makin parah. Jadi logikanya ini motor alih-alih bikin gua kompetitif, adanya bikin cilaka. Kurang lebihnya kayak gitulah menurutnya Jorge Martin. Gosipnya Aprilia itu kaget waktu dia bilang gua mau putus kontrak dari lo. Karena itu klausul bisa dia pakai. Tetapi Aprilia bilang nggak bisa kayak gitu Martin. Kenapa? Karena lu belum pernah naik motor kami untuk balapan. Jadi lu gimana bisa bilang bahwa kami nggak kompetitif kalau lu nggak pernah balapan di balapan panjang bersama kami. Kecuali kalau lu finish dan lu bilang ternyata ini nggak kompetitif, mungkin lu bisa batalkan lu punya kontrak pakai klausul putus kontrak. Masalahnya adalah lu nggak pernah finish pakai motor ini, jadi lu nggak bisa bilang bahwa motor kami nggak kompetitif. Ya waktu itu kan Martin bilang, ya lu lihat aja performa lu di track selama ini, Marco Bes gimana, Ai Ogura gimana, Savadori gimana, jangan tanya Raul Fernandez juga. Faktanya Ai Ogura setelah lemang berhasil ada di atasnya Bes di klasemen, dia menempati posisi ke-10 sementara Bes di posisi 12. Jadi menurutnya Martin, kalau Bes aja nggak bisa bagus, Ai Ogura aja nggak bisa bagus, karena kan kemarin kesepakatannya kita adalah ini motor layak untuk podium. Ini sudah balapan ke-6, tapi ternyata tidak ada satupun rider Aprilia yang ada di podium, apalagi menang. Jadi menurut saya ini belum kompetitif dan itu melanggar klausul kontrak yang kalian janjikan kepada saya bahwa kalian akan memberikan saya motor yang kompetitif paling enggak podium kalau memang enggak menang. Nah karena Aprilia punya defense, akhirnya diambillah jalan tengah katanya sama Jorge Martin. Jadi dia bilang, oke, saya akan kembali balapan musim ini. Saya nggak tahu kapan, tetapi pasti musim ini saya akan turun balapan. Dan saya akan memberi kalian kesempatan 6 balapan untuk membuktikan bahwa motor kalian cukup kompetitif untuk saya pakai. Nah, menurut gua ini mission impossible untuk Aprilia sih. Why? Karena kondisinya adalah Martin itu absen hampir seluruh musim dan nggak pernah pakai motor MotoGP sama sekali. Oke, mungkin dia akan dapat tes 1 hari, tapi 1 hari itu pun seperti yang Peko bilang itu juga nggak cukup sih sebenarnya. Udah tes 1 hari nggak cukup, dia juga ultimatum ke Aprilia 6 balapan. Kalau ternyata kalian nggak bisa meyakinkan saya bahwa ini motor kompetitif, tahun depan kita nggak bisa sama-sama. Jadi kalau ini benar, nah makin pusing lah itu DPRD tingkat pusat. Udah Acosta pusing dicariin seat, datanglah lagi Jorge Martin. Kenapa? Karena Jorge Martin bilang saya ingin pindah ke pabrikan yang lebih kompetitif. Kita lihat tahun 2026 itu cuma 3 seat yang bakal kosong. Dan masalahnya ada cuma 1 seat di tim pabrikan yang akan kosong dan itu punyanya Papa Angel. Bapak Angel sendiri sudah bilang bahwa saya nggak perlu khawatir dengan masa depan, kan udah gue bilang negosiasinya udah diatur sama Bebe Vale dengan Koji Watanabe di Jerez kemarin. Jadi negosiasi kontraknya udah mulai dibicarakan emang. Dan Papa Angel juga bilang memang ya udah mulai dibicarakan. Nah masalahnya adalah Sarko juga sudah ngantri di situ, Acosta ngantri di situ, Toprak lah anggaplah seperti itu, ditambah lagi Jorge Martin. Nah lo ya kan. Apakah Martin akan kembali ke Ducati? Ya berarti dia akan mengisi seatnya Morbidelli, who knows? Jadi kalau sampai Aprilia gagal dengan mission impossible-nya, nah ini nih akan jadi mumet-mumetnya para petinggi di DPRD tingkat pusat nih. Ya untung kalau masih SPL Tageng yang berkuasa. Kalau sudah LM yang di situ, oh jangan harap mereka mau berpihak pada KTPS ya kan. Jadi kita bahaslah Lorenzo Savadori yang menggantikan Martin dan finish P9 kemarin. Buset, akhirnya dia finish top 10. Jadi dia bilang, ya sejujurnya ini adalah balapan yang bagus, tapi sayangnya ini adalah balapan yang panjang dan ban saya itu aus luar biasa. Padahal dia memulai balapan dengan ban slick dan baru mengganti motornya ke ban wet. Sayangnya pakai ban wet pun dia bilang bannya aus. Padahal dia pakai ban medium-medium. Jadi lu pikir,
Kalau Yamaha pakai ban basah medium-medium bilang itu ternyata nggak ada grip, Savadori justru pakai ban basah medium-medium dan bilang bannya habis. Jadi ya apakah karena motornya yang berbeda atau memang ban basah ada KW, ada ori? Who knows? Jadi dia bilang, sayang sekali karena tanpa masalah itu saya bisa finish sedikit lebih di depan. Tetapi ya memang ada beberapa hal menarik yang muncul. Saya berterima kasih kepada Aprilia dan departemen balap kami karena bekerja keras untuk meningkatkan motor dan bisa finish di posisi top 9. Dan ini adalah hal positif karena dia kemarin itu sambil menguji motor. Jadi saya senang. Saya ingin mempersembahkan hasil ini kepada Fabrizio Bora, salah satu terapis saya yang meninggal dunia. Jadi kalau nggak salah hari Sabtu apa hari Minggu gitu meninggal dunia terapisnya dia, dan dia ingin mempersembahkan hasil bagusnya itu untuk terapisnya dia yang meninggal dunia. Jadi dia bilang kami sudah lama kenal dan saya mengenal anak-anaknya serta keluarganya dengan baik, dan sebenarnya kami juga baru saja bertemu. Jadi saya tidak menduga bahwa dia akan meninggal dunia, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ditanyalah dia perkara balapan soal dia ikut sama Marc Marquez. Jadi dia bilang, sebenarnya ketika cycling lap pertama itu saya keluar dengan ban slick. Nah, waktu itu saya memakai ban hard di depan, dan ketika cycling lap hujan mulai turun. Saya kembalilah ke pit lane untuk mengganti ban dengan ban basah. Nah, ketika bendera merah dikibarkan, intensitas hujan mulai menurun, jadi saya keluarlah dengan ban slick. Setelah beberapa lap, saya melihat sedikit dari kami yang punya pilihan itu. Jadi, tim memanggil saya ke pedok untuk mengganti ban saya, dan saat itu hujan mulai turun, dan dengan ban basah, saya bisa menambah kecepatan dan berhasil mengejar mereka yang ada di depan saya. Tetapi masalahnya adalah ban saya sangat cepat aus, jadi saya harus mencari tahu apa penyebabnya. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada para kru karena memberikan saya papan pit yang dalam kondisi seperti itu kita sangat sulit untuk fokus dan sulit untuk mengerti apapun. Jadi saya berterima kasih karena kru saya memberikan saya fokus bahwa oh ini yang terjadi. Jadi ketika papan pitboard mengatakan bahwa saya berada di top 9, saya cukup senang. Tetapi ya karena ban saya terlalu cepat aus, ditambah lagi saya terlalu lama mengganti motor, ya saya kehilangan waktu di situ. Ditanyalah dia, emang lu kenapa lama ganti motor? Iya, wingletnya lama dipasang katanya. Jadi ya namanya juga test rider kan, partnya terbatas. Jadi wingletnya itu dipindahin satu-satu, jadi dibilang itu yang bikin lama. Tapi ya overall top 9 oke lah ya. Nah, kita pindahlah ke base. Base ini sebenarnya sempat terlibat di kisruh tikungan ketiga antara Enea, Pecco, dan Papayón. Jadi ceritanya base ini sedang menyalip Pecco tepat sebelum Enea nyenggol Pecco. Jadi kalau kalian lihat fotonya itu ada 4 rider yang dempetan dalam satu line. Enea paling dalam, kemudian Pecco agak di depan si base karena dia kondisinya lagi menyalip Pecco. Nah, di sebelahnya gua nggak tahu apakah itu Luca Marini apa Papayón. Kurang lebihnya kayak gitu, dempet-dempetan. Nah, base lolos dari itu, tetapi sayangnya ya dia crashnya kalau nggak salah 2 kali apa ya? Gue lupa. Dan masalahnya karena motor yang rusak itu adalah motor basah, jadinya dia ya amat sangat lambat sampai overlap. Jadi mereka itu balapan dengan motor yang bisa dibilang rusak dengan harapan bahwa kalau ada rider crash di depan mengambil resiko atau salah strategi, ya mereka bisa maju lagi. Itu strateginya sampai ada beberapa rider yang tetap memaksa balapan sampai ke garis finish itu dengan kondisi motor yang rusak. Karena mereka tahu bahwa akan ada rider yang crash di tengah. Entah salah strategi atau memang dia crash karena kondisinya memang nggak memungkinkan. Jadi itulah kenapa mereka memaksa balapan dengan motor basah yang rusak. Jadi base ditanya lah soal itu. Jadi dia bilang, ini adalah kali pertama saya balapan dengan ban basah di atas Aprilia. Karena kemarin di kota dia balapan dengan ban slick ya kan. Jadi kali ini pertama kalinya dia pakai ban basah, dan dia bilang sejujurnya saya memang nggak ada pengalaman pakai RSGP dengan ban basah.
Jadi ini adalah pertama kali saya. Jadi saya punya patron adalah Jack Miller. Kenapa? Karena Papa Pip dia tahu sangat piawai di balapan basah. Jadi dia bilang, saya mengamati Jack Miller. Biasanya dia sangat ahli dalam perubahan cuaca seperti ini. Karena ini pertama kalinya saya balapan dengan kondisi seperti ini bersama Aprilia. Jadi saya tidak begitu yakin apa yang harus dilakukan. Jadi kalau yang lain ngikutnya Marc Marquez, dia ngikutnya adalah Papa Pip. Jadi dia balapan dengan ban basah karena Papa Pip pakai ban basah. Nah, masalahnya adalah ketika dia mulai dengan ban basah, sebenarnya dia udah bener pakai ban basah. Tapi dia pindahlah pakai ban slick karena ketika mulai balapan, trek memang sudah agak kering. Jadi dia masuk pindah ke ban slick padahal mestinya dia tetap pakai ban basah. Ketika yang lain pindah pakai ban basah, dia malah pindah pakai ban slick. Jadi dia bilang itu adalah balapan yang buruk. Kalau saya bisa mengubah satu hal, apa yang saya rubah saya nggak tahu. Karena ini adalah balapan klasik di mana Anda bisa salah atau Anda bisa benar. Seperti yang terjadi pada Zarco yang mengganti motornya setelah dia terlibat insiden di lap pertama. Untuk pilihan ban, saya memang melihat Miller yang biasanya kuat dalam kondisi seperti ini, dan sebaliknya kami berdua melakukan kesalahan. Ketika saya pindah ke motor kering saya, ke ban slick, saya crash dan akhirnya kembali masuk ke pit lane mengambil motor basah saya. Saya lebih suka tidak berakhir di tanah, tidak crash dan kehilangan waktu, tetapi saya rasa apapun yang terjadi tidak akan mengubah hasilnya. Jadi kalau Peko itu kembali ke pedok pakai motor keringnya karena motor basahnya udah rusak, Bes dan Papa Pip itu dengan sukarela pindah ke motor slicknya karena berpikir ini akan jadi balapan kering. Setelah dia repot-repot pakai ban kering, ternyata dia crash kembali lagi ke habitatnya pakai ban basah. Tetapi dia sudah ketinggalan beberapa lap, jadinya dia di belakang. Nah, ditanyalah dia, masalah lu apa sampai lu kena overlap? Jadi dia bilang, kami perlu memahami kenapa ketika hujan deras kami tidak punya traksi dan tidak ada grip di bagian belakang bahkan ketika masuk tikungan. Apakah mungkin gara-gara ban basah medium bukanlah pilihan ban yang tepat? Karena mungkin pada awalnya tidak ada banyak air di trek dan ketika warm up berlangsung saya sempat pakai ban basah soft. Dan nampaknya sekarang itu adalah ide yang tepat, tetapi sebaliknya, ya karena saya tidak bisa menebak apapun, ya beginilah hasilnya. Saya kecewa tapi ya begitulah yang terjadi. Jadi rata-rata, Bes ini kena overlap gara-gara satu, dia start sebenarnya udah benar pakai ban basah dengan ban belakang soft. Tetapi karena dia ikut Papa Pip ganti motor ke motor kering, jadinya dia crash. Dia kembalilah ke pedok. Aturannya dia mestinya tetap pakai itu ban basah soft. Dia ganti ke ban basah medium. Nah, itu kan makan waktu ganti ban. Makanya dia keteteran. Nah, sudah ketinggalan waktu, begitu dia keluar nggak ada grip. Nah, jadilah dia overlap. Kalian bisa lihat dia di overlap oleh Zarco dan Marc Marquez dan sekian banyak rider ya kan. Seperti itulah yang terjadi. Nah, kita pindahlah ke Ai Ogura. Dia ini finish di bawahnya Lorenzo Savadori P10. Setelah gue pikir-pikir, semua rider Aprilia finish dan bawa pulang poin loh. Tapi sayangnya dia jadi pabrikan kedua terbapuk karena posisinya di bawahnya KTM. So, Ai Ogura adalah salah satu rider yang ikutan chaos kemarin. Jadi dia start dengan ban slick dan dia harus membayar double long lap penalti. Dan dia finish di bawahnya Raul Fernandez setelah sekian lama. Jadi para ABR fans Spanyol itu banyak yang nyinyi-nyinyi sama Ogura karena bilang bahwa bilang aja dia pahit hati gara-gara Raul finish lebih baik dari dia. Well, logikanya adalah memang Raul harusnya finish lebih baik dari dia karena Ai Ogura kan rookie. Jadi ya gue tuh bingung sama fans Spanyol yang nyinyi-nyinyi sama dia dan bilang bahwa bilang aja dia sakit hati gara-gara Raul finish lebih baik dari dia. Hey, dia ini rookie dan ini adalah balapan pertamanya dia pakai ban basah. Raul Fernandez itu sudah berapa tahun di MotoGP. Lah ini pertama kalinya dia balapan dengan kondisi sekeos ini pakai ban basah, kena double long lap penalti pula. Jadi ditanya lah Ai Ogura, jadi dia bilang ya bagi saya ini sepertinya bukan balapan sih, lebih seperti sesi latihan di trek basah. Karena semua orang mengganti motor berkali-kali, semua orang mendapat penalti, ada begitu banyak crash sehingga sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini adalah pertama kalinya saya balapan dengan kondisi seperti ini. Jadi ini adalah pembelajaran bagi saya
untuk di masa yang akan datang, bahwa ketika saya balapan memakai ban dengan kondisi soft-soft, dia adalah satu-satunya rider yang pakai ban basah itu soft. Yang lain pakai ban depan medium, yang belakang ada soft, ada yang medium. Nah, dia itu pakainya soft-soft untuk ban basah. Jadi dia bilang ini adalah kali pertama saya menjalani balapan seperti ini dan saya tidak mengerti apa yang terjadi. Sepenuhnya itu saya serahkan kepada tim taruh di situ ban apa ya itu yang saya pakai. Jadi yang saya usahakan adalah bagaimana caranya supaya saya tidak crash, saya bertahan di track. Dia ini sama prinsipnya dengan Nakagami, gimana caranya saya tetap bisa bertahan di track, dan itu yang saya lakukan. Karena saya tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, dan bagi saya ini seperti bukan balapan, lebih seperti latihan di sesi basah, karena para rider bisa kembali ke pedok untuk mengganti motor berkali-kali. Karena kan yang kayak begitu biasanya cuma di sesi latihan, Kak, bukan di sesi balapan. Kurang lebih begitulah. Nah, Raul Fernandez ini juga sebenarnya nggak ada interviewnya, tapi karena dia finish sebagai Aprilia terbaik di P7, jadi dia bilang ini bukan soal race-nya, ini juga bukan soal hasilnya, tetapi ini adalah hasil kerja seluruh tim yang membuat saya bisa menikmati balapan dan tersenyum saat mengendarai motor. Saya berterima kasih untuk semuanya di tim dan mari kita tingkatkan lagi. Udah kayak gitu aja bunyi pernyataan dia di media sosial. Biasanya Trackhouse itu rilis pernyataan di website mereka, tapi entah beberapa balapan ini mereka justru nggak rilis apapun mengenai pernyataan para ridernya. Jadi ya gue cuma nyari-nyari dari sini dari sana, dan karena nggak ada yang interview Raul Fernandez sejauh ini gue dapat, ya gue cuma dapat dari media sosialnya. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gue tahu ini udah panjang banget, sorry kalau cuma 2 pabrikan, mengingat kita punya banyak gosip. Jangan lupa part kedua nanti lebih panjang karena gosipnya lebih banyak. Oke, see you next part guys. Bye-bye.